kita bisa menggunakan kontrak uang pertanggungan. Carilah perusahaan-perusahaan yang bersedia menyediakan dana miliaran, ratusan juta hingga miliaran. Sambil contoh, Anda menikah dengan istri, punya anak satu. Milikilah kontrak uang pertanggungan, katakanlah nilainya 10 miliar. Ketika kita mengalami kondisi tidak produktif, tidak hidup, dan kita tutup usia, wafat misalnya, maka kita perlu memberikan sebuah nilai human value kepada anak-anak kita, bahwa orang itu harus berpikir untuk masa depan, dan kita siapkan financial value-nya. Apa yang kita ajarkan kepada mereka, nanti kalau ada apa-apa dengan orang tua atau dengan ayah, kamu akan menerima warisan 10 miliar, dan kamu bagi. Yang 3 miliar, kamu sisihkan, yang 7 miliar kamu nikmati, yang 3 miliar disisihkan untuk dimasukkan kemana? Ke dalam kontrak uang pertanggungan. Karena dia usianya masih muda, dengan dana 3M ini mampu menghasilkan kontrak uang pertanggungan 10 miliar. Jika anak kita di generasi 2, misalnya si B, saya sebut si B, ini tutup usia, maka si B bisa menikmati 7 miliar untuk dialokasikan ke dalam sebuah bisnis. Di generasi yang ketiga, dari 10 miliar ini kita ajarkan hal yang sama, disisihkan 3 miliar dalam bentuk kontrak uang pertanggungan, yang 7 miliar dinikmati. Begitu juga selanjutnya sampai generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam, dan sampai generasi ketujuh. Ini garis besar yang saya katakan memiliki warisan 7 turunan, anti 7 tikungan, dan 7 tanjakan. Hanya dimulai dari satu orang tua yang memiliki pemahaman tentang human value dan financial value yang dikombinasi dengan kontrak uang pertanggungan. Sehingga anak-anak kita nanti akan mempunyai persiapan nest egg yang bagus. Kemudian dia punya dana 7M. Nah, 7M ini mau digunakan untuk apa? Disinilah strategi money management menjadi penting. Kalau tadi saya bicara tentang E, S, B, dan I, kita harus mempunyai sebuah skala bisnis yang mampu menghasilkan passive income. Saya sudah menghitung, jika Anda hari ini mempunyai investasi katakanlah dari Indomaret, sebesar Anda akan bisa, satu Indomaret itu Anda bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 14 sampai 15 juta dengan modal 800 juta. 14 sampai 15 juta Anda terima setiap bulan, ini tidak disebut Anda orang kaya. Tapi kalau Anda mau jadi kaya, maka Anda butuh 10 sampai 20 Indomaret atau Alfamaret. Jadi kalau 14 sampai 15 dikalikan 10, lah ini ketemunya 150 juta. Masalahnya apa? Modalnya 800 juta dikalikan 10, berarti butuh 8 miliar. Jadi kita harus mempunyai sebuah bisnis yang mempunyai skala akselerasi dengan hasil yang besar, dengan waktu yang singkat. Artinya kalau Anda hari ini punya bisnis dengan income 1 miliar per tahun, ini hanya mampu memberikan hasil pasif income 5 sampai 15 juta. Dan ini tidak bisa disebut orang kaya. Punya bisnis dengan income 1 miliar itu 5 sampai 15 juta. Dan untuk menciptakan bisnis dengan kapasitas income 1 miliar per bulan, itu Anda butuh 10 sampai 20 miliar. Gimana caranya? Dengan waktu yang ada, katakanlah kayak saya umur 50, saya pensiun umur 55, mampu menciptakan sebuah skala bisnis yang mampu mengumpulkan modal hingga 10 sampai 20 miliar. Ini pertanyaan pertama. Tidak ada sebuah rumus bagaimana kita bisa tetap kaya dengan sebuah profit. Kalau kita mau menjadi kaya, kuncinya adalah berapa modal yang Anda punya. Kita punya modal, katakanlah 10 miliar, kalau dikalikan 5% dengan kita punya hasil, kita punya uang misalkan 10 juta dikalikan 20%, memang persentasenya lebih besar 20%, tapi hasilnya kan tetap modal. Modal itu adalah kuncinya.
Nah, problemnya karena kita punya waktu, ya apa caranya kita bisa mengakumulasi modal dalam jumlah besar, maka kita perlu mengambil satu keputusan, mempunyai bisnis yang untuk membeli asetnya itu murah. Ada dua pilihan. Yang pertama, kalau tadi saya ambil contoh Indomaret gitu ya. Untuk bisa mempunyai 800 juta, ini kan Anda harus punya income ini. Ya apa caranya? Berarti kan harus ada uang 800 juta dulu untuk bisa menghasilkan 15 juta. Apalagi kalau kita kepingin yang 8 miliar, kan harus ada income dulu. Income-nya dari mana? Kalau kita punya warisan, nah ini ketulung dari kontrak uang pertanggungan tadi. Ada teman-teman sebuah bisnis yang mampu memberikan hasil 1 miliar per tahun, 2 miliar per tahun, 3 miliar per tahun, sampai skala 4 miliar per tahun, ini akan mampu Anda mulai fokus kepada alokasi investasi. Nah, menariknya, bisnis yang sedang saya kerjakan hari ini, ada sebuah bisnis di mana mampu memberikan hasil bisnis dan investasi dalam waktu sekaligus. Biasanya nih, bisnis itu tidak sama dengan investasi. Bisnis itu kuncinya harus ada sistem, risikonya lebih besar. Ya, kalau Anda berarti butuh waktu lebih besar, ya. Kalau investasi itu risikonya lebih kecil. Apalagi investasi-investasi yang ada underlying-nya. Jangan kita memasukkan uang di dalam investasi yang tidak ada underlying-nya. Contoh misalkan saham yang ada di bursa efek. Itu ada underlying-nya. Kita mau pakai reksadana. Ini ada underlying-nya, apalagi kalau kita pakai obligasi. Ini underlying-nya, penjaminnya adalah negara. Aman ini. Nah, kalau kita mau pasang di obligasi kita kemarin kita kasih 5,95%, ya. Ini kelihatannya per tahun ya, kecil ya. Tapi kalau dikalikan 10 miliar ya besar. Gimana caranya mengumpulkan 10 miliar? Saat Anda punya 10 miliar, di saat itu Anda umur 50 tahun, ini tenang teman-teman. Anda tetap dapat 5,95. Kupon 5,9 dibagi 12. Kan lumayan, besar banget itu. Nah, biasanya orang kalau bisnis itu tidak bisa sekaligus berjalan dengan investasinya. Setelah bisnisnya besar dulu, baru investasinya tinggi. Baru bermain di investasi. Nah, saya punya satu pola bisnis di mana pada saat yang sama kita punya bisnis plus punya investasi. Dengan bisnis yang berbasis networking, ya, bisnis yang berbasis networking untuk menciptakan duplikasi dan menciptakan multiplikasi, dan bisnis ini dimodalin. Enak nggak? Dimodalin. Coba cari bisnis mana yang dimodalin. Ya, banyak orang berpikir bisnis itu yang nggak ada modal. Itu kalau bisnis nggak ada modal itu uangnya kecil itu. Ini bisnisnya dimodalin oleh perusahaan raksasa di dunia. Skalanya skala internasional, skala Forbes. Jadi di pengalaman teman-teman kami, ketika Anda di sini membangun jaringan distribusi, ya kira-kira kayak begini, semuanya sudah disiapin, ya semuanya sudah disiapin. Anda membangun jaringan distribusi, income Anda itu akan naik dari penghasilan 1 miliar menjadi 2 miliar, menjadi 3 miliar dengan modal yang tetap. Modalnya tetap, tetapi hasilnya bisa meningkat. Saya punya seorang inspirator yang bernama Ibu Lim Lesia. Mungkin beberapa di antara Anda pernah mendengar nama Ibu Lim Lesia. Beliau mempunyai penghasilan 27 miliar per tahun. Mungkin bagi sebagian orang, 27 miliar per tahun itu bisa habis, bisa turun ketika beliaunya berhenti. Tetapi yang menarik adalah, beliau 27 miliar di sini, ada lebih dari 100 orang di sini yang mempunyai income, ada yang 7 miliar per tahun, ada yang 4 miliar per tahun, 5 miliar, 3 miliar, 2 miliar, dan total di generasi 2-3 di sini, lebih dari 250 orang yang punya penghasilan 1 miliar per tahunnya. Anda bisa membayangkan. Di luaran sana ada orang punya penghasilan 27 miliar, tapi berapa orang yang punya penghasilan 1 miliar per tahunnya? Jadi dengan kita mempunyai sebuah perspektif bisnis, di mana setiap orang yang masuk punya kesempatan untuk mempunyai income 1 miliar per tahun,
dan ini terakumulasi, ini hasilnya akan luar biasa, teman-teman.